Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dalam video kali ini, saya bersama teman-teman saya akan membahas mengenai implementasi Green Hotel Management dalam salah satu hotel mewah di Amerika Serikat. Tonton terus videonya sampai akhir karena tentunya akan banyak informasi yang bermanfaat. Namun sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winnie Haryanto dengan NIM 19190013. Perkenalkan, nama saya Fedri Herawan dengan NIM 1919008. Perkenalkan, nama saya Kevin Erik Saputra, NIM 1919011. Hai, perkenalkan, nama saya Rivaldo Alejandro dengan NIM 1919012. Perkenalkan, nama saya Medi Alfandi dengan NIM 1919016. Perkenalkan, nama saya Jenis Gabriela Quintana dengan NIM 1919023. Perkenalkan, nama saya Monika Wangi Putri dengan NIM 1919033. Kita akan terlebih dahulu membahas mengenai Green Hotel Management. Seberapa pentingkah penerapan Green Hotel Management? Jawabannya sangat penting. Hal ini dikarenakan lingkungan menjadi salah satu hal yang secara langsung berhubungan dengan kita manusia. Lingkungan pun menjadi suatu hal yang dibutuhkan dan senantiasa hidup berdampingan dengan kita. Tak terkecuali di Indonesia, lingkungan menjadi salah satu hal yang harus dijaga kelestariannya, terutama hotelier. Alasannya adalah karena lingkungan menjadi salah satu kunci keberhasilan daripada aktivitas di industri pariwisata yang semakin pesat perkembangannya. Dibuktikan dengan semakin banyaknya keindahan alam dan juga semakin banyaknya tempat baru yang dibuka untuk menunjang aktivitas daripada industri pariwisata. Dengan hal tersebut, maka akan terjadi peningkatan angka wisatawan domestik maupun mancanegara. Selaras dengan banyaknya permintaan, maka sumber daya yang digunakan yang berasal daripada lingkungan itu sendiri juga akan semakin meningkat. Maka daya dukung lingkungan akan terdampak dan harus diperhatikan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan Green Hotel Management. Hilton San Diego Bayfront merupakan salah satu hotel yang berlokasi di San Diego, California, Amerika Serikat. Hotel ini pertama kali dibuka pada 3 Desember 2008. Hotel ini memiliki ketinggian 385 kaki atau setara 117 meter dengan 30 lantai dan berisikan 1.190 kamar. Hilton Worldwide selaku perusahaan perhotelan multinasional sepenuhnya mengendalikan dan mengoperasikan Hilton San Diego Bayfront hingga ketika 2011, perusahaan memutuskan untuk menjual bangunannya sebesar 75% kepada Sunstone Hotels dan mempertahankan 25% kepemilikannya dengan total nilai 475 juta US dollar. Hilton San Diego Bayfront juga dinobatkan menjadi hotel nomor 1 paling berkelanjutan di Amerika Serikat pada tahun 2014 dengan tingkat perolehan 32,2%. Keberhasilan tersebut tidak diraih dengan mudah, perusahaan harus bekerja sama bersama perusahaan besar lainnya, yaitu Linpath, Income, dan juga Color Kinetics. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam salah satu bentuk implementasi Green Hotel Management dalam Hilton San Diego Bayfront, yaitu Responsible Marketing, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fedri. Silakan. Berbicara soal adanya pembangunan dan berjalannya suatu lokasi, akan ada dampaknya yang terjadi bagi suatu perusahaan yang telah berkomitmen kuat dalam melakukan suatu bentuk tindakan yang kita lakukan dalam bentuk komitmen tersebut. Bagaimana pihak eksternal dalam mengambil pandangan atas penerapan komitmen tersebut? Tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan responsible marketing atau secara umum yang dikenal sebagai social responsibility. Marketing seringkali disebut bagian dari kegiatan dari program CSR atau Corporate Social Responsible. Responsible marketing adalah tentang bagaimana suatu hotel dalam mempromosikan bahwa masyarakat dalam hotel mereka berkomitmen terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan. Responsible marketing berhubungan erat dengan sustainable marketing green, yaitu dengan marketing dan 4P baru, yaitu product, price, place, and progress. Green marketing itu sendiri adalah bukan bertujuan untuk mengonsumsi lebih sedikit, tetapi bagaimana cara mengonsumsi secara lebih baik. Dalam implementasinya, green marketing berdasarkan prinsip penempatan awal perusahaan dalam pasar. Citra yang dirasakan pelanggan menentukan posisi lingkungan perusahaan penerimaan produk layanan ramah lingkungan oleh pelanggan, harapan pelanggan.
di mana karakteristik dari green marketing tersebut adalah mempertimbangkan generasi mendatang, bisnis, dan tanggung jawab pada tingkat sama dengan suatu individu tanggung jawab dan etis dalam bisnis. Sustainable marketing sebagai pembentukan pemeliharaan dan peningkatan pengumuman pelanggan bertujuan agar pihak-pihak yang terlibat dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam mencapai tujuan mereka sendiri, di mana tanggung jawab tersebut dapat diberikan profesi pemasaran dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam 4P, marketing semakin lama menyesuaikan dengan aktivitas pesaing, pemasok, distributor, dan konsumen, di mana semua memainkan peran dalam dampak potensial yang dapat diberikan perusahaan, yang berupa lingkungan, sosial, atau ekonomi. Sehingga yang semula 4P terdiri dari produk, price, place, dan promosi, kini sesuai dengan sustainable marketing 4P lebih ditekankan menjadi produk, price, place, and progress. Konsep ini mengacu pada bagaimana perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan alam di mana ia beroperasi yang dijalankannya. Selain itu juga, pemasaran beroperasi dalam mencapai perbaikan dan berkelanjutan penciptaan dunia yang lebih baik. Manfaat yang kita dapatkan dalam menerapkan responsible marketing adalah suatu perusahaan dapat tumbuh dengan berkelanjutan dengan mendapatkan citra atau image yang positif dalam masyarakat. Lalu juga perusahaan menjadi tempat kerja yang dipilih oleh SDM. Komunitas itu sendiri dapat mempertahankan SDM yang berkualitas. Perusahaan dengan mudah mengambil keputusan yang berhubungan dengan masyarakat dalam mengolah manajemen resiko. Di dalam implementasinya, diharapkan kita dapat mengikuti prinsip responsible marketing guna mencapai tujuan secara tepat dan sasaran. Prinsip-prinsip tersebut meliputi responsible marketing memberikan jawaban terhadap ekspektasi karena ingin mencapai tingkat konsumsi yang berkelanjutan bagi generasi baru konsumen yang menjadi target kunci keberhasilan pemasaran suatu produk. Selanjutnya, pembauran pemasaran atau marketing mix akan lebih berkembang dalam menggabungkan isu mengenai kepedulian lingkungan dalam diungkapkan dokumen kebijakan pemilik perusahaan. Selanjutnya, pengembangan strategi responsible marketing terdapat sejumlah poin prioritas dalam pembuatan kebijakan, yaitu mengenai perusahaan, produk atau layanan kemasan, promosi, harga transportasi, dan distribusi, serta kualitas karyawan, informasi lingkungan, komunikasi, komersial, dan publisitas tradisional. Dari serangkaian penjelasan yang telah dijelaskan oleh Fedri, maka Hilton San Diego Bayfront juga telah menerapkan serangkaian responsible marketing mereka, yaitu sistem otomasi gedung dan juga renovasi yang ditingkatkan untuk meningkatkan pemrograman sistem dan juga kontrol lebih ketat atas penggunaan energi. Hotel memiliki kaca atau jendela pada eksterior mereka untuk memantulkan langit atau cakrawala untuk memenuhi kebutuhan hotel akan pusat konvensi dan juga pencahayaan. Adanya waterfront park yang memiliki luas 4 hektar di mana terdapat 60 jenis tanaman dan juga pohon yang diberi label tag penjelasan edukasi. Tindakan pengurangan energi melalui penggunaan termostat E529 bertenaga baterai yang memiliki sensor huni dan juga pengontrol HVAC. Mengganti seluruh tombol lampu konvensional ke tombol lampu yang memiliki sensor huni dan lampu LED di seluruh kamar mandi tamu. Menggunakan interact landmark kepada semua staf agar mereka dapat mengontrol, mengelola, dan juga memantau pencahayaan dari atap dan juga lobi dari jarak jauh. Lalu elevator yang tidak digunakan pada malam hari dimatikan. Area staf juga pada malam hari diperhatikan agar mengurangi konsumsi listrik. Lalu penggunaan fitur sadar air pada area toilet hotel yang memiliki efisiensi tinggi, penggunaan pancuran aliran rendah pada toilet kamar mandi tamu dan juga umum. Melatih semua staf agar mereka dapat mendaur ulang, membuat kompos, mendonasikan, dan juga menggunakan kembali sampah atau sisa serta pengolahan limbah secara baik. Staf housekeeping juga diinstruksikan untuk tidak mengganti perlengkapan kamar tamu setiap hari kecuali kosong. Pemasangan sistem reklamasi air di departemen laundry yang mengambil kembali air cucian, menyaringnya, dan menggunakannya kembali untuk mencuci spray tanpa harus mengorbankan kualitas. Tidak ada plastik polistiren yang digunakan di seluruh area hotel. Menggunakan serbet kain sebagai pengganti tisu kertas biasa. Tisu toilet terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
berpikiran hijau dengan cara berpartisipasi dalam program pengomposan makanan bersama dengan San Diego serta Miramar Greenery, dilengkapi dengan program pengurangan limbah serta pengelolaan makanan sisa bersama dengan Linpath. Hotel juga berkomitmen untuk membeli dari pemasok yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, termasuk dan tidak terbatas pada bahan seperti kertas, barang dan perlengkapan meeting, furnitur, fasilitas kamar tamu, elektronik, makanan minuman, dan lain sebagainya. Hotel juga menggunakan produk pembersih serbaguna yang didapat dari pemasok yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Contohnya, deterjen pencuci piring otomatis yang dapat terurai secara hayati, tidak mengandung NTA dan tidak mengandung klorin pemutih. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai responsible marketing yang diterapkan oleh Hilton San Diego Bayfront. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada responsible consumers oleh Kevin. Silahkan. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang B. Nah, di poin yang B, terdapat penjelasan dan langkah meningkatkan pemahaman mengenai responsible consumer kepada pelanggan. Baik, setelah sebelumnya kita melihat dari sisi perusahaan mengenai langkah yang diterapkan dalam rangka bertanggung jawab terhadap aspek ekonomi, lingkungan, masyarakat, maka yang selanjutnya adalah mengikut sertakan konsumen. Di sini, konsumen atau pelanggan juga termasuk faktor yang besar dalam kesuksesan implementasi Green Hotel. Tidak banyak yang menyadari bahwa perilaku konsumen dalam aktivitas konsumsinya memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan lingkungan sendiri. Untuk mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat yang belum tepat, kita mengenalkan istilah responsible consumers. Sejatinya, responsible consumer adalah konsumen yang bertanggung jawab dan dapat didefinisikan sebagai konsumen yang sadar akan kebiasaan konsumsinya, dan mereka yang secara individu memilih untuk memiliki dan bahkan juga menuntut dampak yang lebih positif terhadap masyarakat serta lingkungan dari para produsen barang ataupun jasa. Nah, dengan cara ini, profil responsible consumer ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada mengurangi konsumsi, kemudian yang kedua menjadi lebih aktif, yang ketiga mengkonsumsi produk lokal, menggunakan layanan lokal, serta menggunakan juga produk-produk bekas. Dan yang terakhir ada menggunakan kembali, memperbaiki, serta mendaur ulang. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan pada faktor ketiga, yaitu mengenai pengkonsumsian produk lokal menggunakan layanan lokal, serta menggunakan produk bekas. Sebenarnya, dapat dijabarkan bahwa terdapat dampak serta manfaat yang begitu besar terhadap lingkungan kita. Manfaat lingkungan utama dari konsumsi lokal adalah penghematan energi, serta mengurangi penggunaan emisi gas rumah kaca. Mengingat bahwa alat pengangkut produk atau barang dari suatu tempat ke tempat yang sangat jauh akan menghasilkan lebih banyak emisi dan tentunya akan berbahaya bagi lingkungan sekitar. Demikian pula, dengan cara mengurangi jumlah pengemasan karena produk yang tidak dikirimkan terlalu jauh tidak akan membutuhkan lebih banyak perlindungan pada kemasannya. Terkait dengan makanan, konsumsi produk musiman akan menguntungkan perekonomian lokal dan juga mengurangi angka impor produk dan transportasi terkait. Oke, lalu selain itu, terdapat juga manfaat sosial ekonomi dari penerapan konsumsi lokal. Dalam penelusuran atau pencarian akan produk jauh lebih sederhana saat dibeli secara lokal daripada saat produk berasal dari belahan dunia lain. Dengan demikian, kemungkinan besar hak-hak pekerja, standar tempat kerja dihormati dalam penciptaan, penanaman, produksi, perlakuan, transformasi, penyimpanan, pengiriman, dan sebagainya. Mengkonsumsi produk lokal akan meningkatkan perekonomian di suatu daerah. Untuk 1 euro yang dibelanjakan untuk produk lokal menghasilkan 2 kali lipat keuntungan bagi perekonomian lokal. Jika produsen lokal memperoleh keuntungan dari pekerjaan mereka akan terus menghasilkan kekayaan dan pekerjaan baru lainnya bagi masyarakat. Pasar lokal juga diuntungkan karena menciptakan celah bagi pesaing yang lebih kecil, yang menghasilkan penawaran yang lebih baik dan akhirnya menurunkan harga serta aksesibilitas yang lebih besar bagi pengguna dan konsumen. Meskipun tanggung jawab untuk mencapai dunia yang lebih berkelanjutan tidak hanya berada di pundak konsumen, peran dan kemungkinan mereka untuk mempengaruhi model produktif yang adil dan bertanggung jawab membuat perbedaan yang signifikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan global. Sehingga, dalam kasus ini, sebuah hotel menjadi salah satu bagian penting
untuk mengajak dan mendorong konsumen melakukan hal serupa agar terciptanya kebiasaan pemahaman konsumtif terhadap produk yang dibeli. Meskipun adanya kemungkinan kendala yang timbul karena masing-masing individu memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda, di mana kesehatan pribadi, ekologi, etika, serta gaya hidup yang menjadi hal utama yang bisa dirubah untuk menerapkan program ini. Dari penjelasan di atas, maka Hotel Hilton San Diego Bayfront telah mengupayakan beberapa cara dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai responsible consumers kepada pelanggannya. Langkah yang dilakukan oleh hotel sendiri, terutama untuk mempromosikan program ini, adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu tamu diinstruksikan untuk mengikuti proses daur ulang agar nantinya dilakukan pengolahan atau pengomposan makanan sisa melalui penempatan wadah daur ulang di seluruh ruang publik yang terjamin dan strategis. Yang kedua, staf housekeeping diinstruksikan untuk tidak mengganti perlengkapan kamar setiap hari kecuali kosong. Yang ketiga, melaksanakan program penggunaan kembali handuk dan spray yang disampaikan kepada tamu melalui keterangan yang berada di dalam kamar. Kemudian, semua printer dan mesin fotokopi hotel menggunakan pencetakan 2 sisi secara default untuk mengurangi jumlah kertas yang digunakan di setiap departemen. Setelah itu, tidak ada plastik polystyrene yang digunakan di semua tempat di hotel. Kemudian, tisu hotel terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Setelah itu, menginformasikan kepada tamu yang datang dan menginap di sana dengan memasang papan informasi kecil yang dicetak di atas kertas daur ulang, lalu diletakkan di dalam toilet yang berada di kamar tamu dan toilet umum yang berada di hotel, di mana para tamu dapat mengetahui dan dapat mempelajari upaya hotel untuk mengurangi penggunaan air. Setelah itu, mengganti tombol lampu konvensional ke tombol yang memiliki sensor penghuni dan lampu LED di kamar mandi tamu. Dan yang terakhir, yaitu menyediakan pilihan bahan organik yang ditanam secara lokal yang didapat dari produsen lokal dan ditawarkan di restoran, bar, dan acara lainnya dengan menggunakan pendekatan farm to fork yang memberikan dukungan kepada vendor dan pertanian lokal. Dari sejumlah tindakan dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai responsible consumers kepada pelanggan, Hilton San Diego Bayfront berhasil membuktikan kesuksesan mereka dalam mengikutsertakan tamu hotel dalam upaya tersebut. Berikut merupakan salah satu review terbaik mengenai tindakan hotel dalam meningkatkan pemahaman mengenai responsible consumers dari seorang tamu yang menginap di Hilton San Diego Bayfront. Pengelolaan dan pengimplementasian program hijau diperlukan sejumlah penggambaran khusus agar setiap langkah yang akan diterapkan juga berjalan sesuai dengan kehendak semua pihak tanpa harus ada yang dirugikan. Pengadaan perlengkapan dan peralatan sudah menjadi makanan sehari-hari karena setiap harinya hotel hadir untuk memberikan kenyamanan dan layanan yang prima kepada para tamunya. Dalam hal ini terdapat kebijakan seputar pengadaan yang berkelanjutan atau Sustainable Procurement Policy yang merupakan bagian penting dari pengelolaan dampak lingkungan langsung yang berasal dari hotel. Suatu green hotel akan melakukan proses pengadaan dengan menerapkan pembelian yang bertanggung jawab atau responsible purchasing. Penerapan tersebutlah yang kita sebut sebagai manajemen rantai pasok yang berkelanjutan atau Sustainable Supply Chain Management. Sustainable Supply Chain memiliki jangkauan yang lebih besar sehingga tidak hanya terfokus pada lingkungan saja. Terdapat 3 pilar utama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan Sustainable Supply Chain. 3 pilar tersebut adalah lingkungan, sosial, dan finansial atau keuangan. Segala kegiatan dalam Sustainable Supply Chain harus mampu menjaga lingkungan, memajukan kesejahteraan sosial masyarakat, tetapi tetap dapat memberi keuntungan terhadap perusahaan. Diharapkan segala keputusan yang diambil dalam kegiatan ini tidak akan membahayakan kepentingan manusia di masa depan. Manfaat yang didapatkan juga bervariasi, yaitu sebagai bagian penting dari rantai pasokan pariwisata, hotel akan mendapat tekanan yang lebih dari operator tur dan pelanggan individu untuk mempraktikkan kebijakan pengadaan yang berkelanjutan.
Potensi biaya operasi yang lebih rendah melalui lebih banyak penggunaan energi dan sumber daya air secara efisien, serta pengurangan biaya pembuangan limbah. Pengurangan resiko dengan menghindari pemasok yang memiliki jejak yang mencurigakan terkait masalah lingkungan dan sosial. Terbentuknya hubungan yang lebih baik dengan pemasok yang akan mendorong loyalitas dan layanan mereka yang berkelanjutan. Peningkatan keamanan pasokan barang atau jasa melalui kemampuan untuk menegosiasikan kontrak jangka panjang dan posisi negosiasi yang lebih baik. Hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal yang perekonomiannya didukung dengan membeli secara lokal. Membantu menciptakan tujuan yang lebih kuat dengan lebih banyak menerapkan suasana lokal yang otentik. Membantu meningkatkan reputasi dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam penerapan sustainable supply chain, di dalamnya meliputi responsible purchasing. Responsible purchasing merupakan salah satu elemen pendukung dari sustainable supply chain yang menerapkan kebiasaan konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan. Pembelian yang bersumber dari pemasok lokal yang bertanggung jawab, membeli barang berbahan dan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan, dan sebagainya. Agar kegiatan ini berhasil, sejumlah syarat diharapkan untuk diimplementasikan. Di antaranya adalah komitmen, kesadaran, pengembangan kebijakan rantai pasok, membangun sistem manajemen, pemantauan dan pelaporan kegiatan yang sedang berlangsung, dan menuntun pemasok dalam memenuhi tujuan hotel. Bersamaan dengan hal tersebut, Hotel Hilton San Diego Bayfront pun juga telah memiliki kesadaran dan menuangkannya ke dalam suatu tindakan yang nyata, meliputi hotel membeli dari pemasok yang bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk semua pembelian, termasuk dan tidak terbatas pada bahan seperti kertas, barang dan perlengkapan kantor, serta meeting dan fasilitas kamar tamu, furnitur, elektronik, baterai, makanan, minuman, bahan bangunan, pestisida, perlengkapan perawatan. Menyediakan pilihan bahan organik yang ditanam secara lokal yang didapat dari produsen lokal, yang ditawarkan di restoran, bar, dan acara lainnya dengan menggunakan pendekatan farm to fork yang memberikan dukungan kepada vendor dan pertanian lokal. Produk pembersih yang digunakan di hotel mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh the Green Seal Standards for Hotel and Lodging. Di antaranya penggunaan deterjen pencuci piring otomatis yang dapat terurai secara hayati, tidak mengandung NTA dan tidak mengandung klorin pemutih. Bahan kimia terklorinasi hanya digunakan di tempat yang tidak memiliki bahan alternatif pengganti lainnya alternatif dan hanya digunakan dalam jumlah minimal. Penggunaan bahan non-fosfat dan tidak beracun biodegradable, produk pembersih cair atau bubuk yang terkonsentrasi. Penggantian penggunaan bahan berbahaya dengan bahan alternatif yang lebih tidak berbahaya untuk bahan pembersih, deterjen, perekat cat, pestisida, dan sebagainya. Pengevaluasian pembelian produk dengan potensi VOC off-gassing dan beralih ke produk yang berpotensi VOC yang lebih rendah. Penggunaan produk pembersih serbaguna yang mengandung kurang dari 10% VOC berdasarkan beratnya. Tisu toilet terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Bahan organik yang ditanam secara lokal ditawarkan sejumlah acara hotel. Sustainable supply chain yang berlaku di sebuah hotel tentunya berhubungan dengan proses pengadaan awal. Sumber dari aktivitas pengadaan dan pembelian tentunya tidak terlepas dari proses pembiayaan, di mana agar semakin melengkapi aktivitas yang mendukung keberlangsungan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan, terciptalah suatu model pembiayaan yang juga hijau. Model yang dimaksud adalah green financing. Green financing adalah konsep keuangan hijau yang bertujuan untuk menciptakan dan mendistribusikan produk dan layanan keuangan yang mendukung bentuk investasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sehingga fokus utama kepada green financing ini sendiri adalah untuk mendukung proyek pariwisata yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Misalnya proyek yang meningkatkan atau mengedepankan efisiensi energi, penggabungan energi terbarukan. Green financing sendiri meliputi green investment dan juga green funds. Berikut ini adalah contoh green financing yang diimplementasikan di Hotel Hilton San Diego Bayfront. Yang pertama adalah renovasi dan sistem otomasi gedung dan ditingkatkan dengan biaya sebesar 23 juta US dollar untuk meningkatkan pemrograman sistem dan menerapkan kontrol yang lebih ketat atas penggunaan energi sekaligus meningkatkan kenyamanan penghuni. Yang kedua, hotel memiliki kebijakan memperbaiki furnitur formal di mana setiap furnitur yang berada di kamar tamu atau ruangan publik yang rusak akan dibawa ke pertukangan lokal untuk diperbaiki. Ketiga adalah pembangunan waterfront park yang membentang lebih dari 4 hektar dan didekorasi oleh pahatan seniman lokal. Selanjutnya yang keempat, mengganti tombol lampu konvensional ke tombol yang memiliki sensor penghuni dan lampu LED di kamar mandi tamu. Menyelesaikan program retrofit pencahayaan yang komprehensif.
menggunakan Interact Landmark, di mana staf hotel dapat mengontrol, mengelola, dan memantau pencahayaan atap dan lobi dari jarak jauh secara substansial. Selanjutnya, menggunakan fitur sadar air yang diterapkan pada toilet hotel dengan teknologi yang memiliki efisiensi tinggi. Pancuran air aliran rendah agar dapat meminimalisir penggunaan air yang berlebihan pada sensor keran di toilet kamar dan di toilet umum. Selanjutnya, pemasangan sistem reklamasi air di departemen laundry yang dapat mengambil kembali air dari cucian dan menyaringnya untuk dapat digunakan kembali untuk pencucian spray tanpa mengorbankan kualitas. Yang terakhir, pembelian tisu toilet terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Saya ingin membahas tentang CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang yang memiliki berbagai tanggung jawab kepada semua orang yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap program dalam perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program tersebut. Secara umum, program CSR dalam sebuah perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar. Kedua, menarik sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial. Ketiga, mengurangi risiko terjadinya korupsi dan kerugian. Keempat, membedakan perusahaan dengan pesaing mereka. Dan yang terakhir, kelima, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di luar perusahaan dan para pemegang kepentingan di luar perusahaan. Perlunya tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya, sehingga perusahaan tidak hanya dapat memusatkan perhatiannya untuk mendatangkan keuntungan. Kedua, terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan tidak hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang relatif sangat panjang. Semakin baik lingkungan sosial, dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Misalnya, dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran. Keuntungan jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial, tercipta suatu citra positif di mata masyarakat. Karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut. Dari serangkaian penjelasan yang saya berikan di atas, Hilton San Diego Bayfront telah turut ambil bagian dalam memberikan kontribusi tanggung jawabnya dan sukses dalam implementasinya. Berikut adalah contohnya. Hilton berpartisipasi dalam program pengomposan limbah makanan bersama dengan Kota San Diego serta Miramar Greenery. Dilanjutkan dengan pengurangan limbah makanan dan pengelolaan makanan sisa bersama perusahaan Linpet, di mana hasil olahan tersebut sebesar 4.400 ton makanan disumbangkan kepada Pet San Diego hanya dalam waktu 6 bulan saja. Mereka berhasil menyediakan makanan bergizi untuk lebih dari 150 penduduk setiap harinya. Untuk setiap furnitur yang rusak dan dapat diperbaiki, maka furnitur tersebut akan disumbangkan kepada badan amal terkait. Anggota tim di Hotel Hilton juga mengadakan kegiatan donasi pakaian hangat untuk mendukung desa Pasturjo. Hilton San Diego Bayfront juga mengadakan obral permen untuk hari Valentine, dan keuntungan dari penjualan permen itu didonasikan untuk American Heart Association cabang San Diego. Blue Energy Committee juga membagikan kue hari Valentine kepada para tamu di lobi hotel. Blue Energy Committee yang digerakkan oleh karyawan dan terdiri dari agen perubahan merayakan Earth Week secara sukarela dengan melakukan pembersihan pantai bersama penjaga pantai San Diego di Mission Beach. Kemudian, pada Hilton berpartisipasi dalam Earth Hour dan meredupkan lampu dan mengundang para tamu ke Ocean Lounge untuk malam spesial bernama Glow Hour. Hilton juga membuat klub di mana Blue Energy Committee menjual churrito yaitu cemilan khas tradisional Meksiko sebagai bentuk penggalangan dana untuk Youth Opportunity Week. Mereka menyumbangkan hasilnya ke Monarch School, sekolah menengah lokal untuk anak-anak yang mengalami tunawisma. Dan pada musim dingin, Hilton juga bekerja sama dengan USO, tepatnya di San Diego, untuk membuka jenis festival musim dingin, lengkap dengan lapangan ice skating luar ruangan, lapangan golf, dan fitur-fitur mulia lainnya, di mana mereka mendonasikan $1 dari setiap tiket ice skating yang dijual untuk membantu militer setempat. Hilton San Diego Bayfront juga mengadakan sebuah konferensi penelitian kanker payudara untuk komunitas yang diatur oleh American Association for Cancer Research. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, pada dunia yang sudah mengalami perubahan, sudah sepatutnya kita sebagai manusia pun mulai menanamkan berbagai ide-ide dan inovasi yang berfokus kepada memberikan kembali apa yang sempat kita ambil, terkhususnya kepada alam dan lingkungan. Sudah banyak sekali teori mengenai implementasi Green Hotel Management dikarenakan kekhawatiran yang terus bertambah terhadap lingkungan. Semuanya dijabarkan secara lengkap dan jelas, apalagi pada masa yang akan datang. Tentunya akan semakin banyak pembangunan yang dilakukan. Dan apakah kita masih memilih untuk tutup mata terhadap dampak yang mungkin terjadi? Fokus kita juga dituntut untuk lebih meluas daripada persoalan lingkungan, yaitu juga aspek sosial dan ekonomi. Untuk itulah, di dalam implementasi Green Hotel Management, di dalamnya meliputi responsible marketing, responsible consumer, sustainable supply chain and green financing,
and corporate social responsibility. Semua aspek ini menjadi penting untuk diperhatikan, apalagi sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia pariwisata, terutama hotel. Sudah seharusnya kita lebih berfokus kepada pemikiran tentang apakah langkah yang kita terapkan dalam mengurangi dampak terhadap lingkungan, apakah bentuk tindakan berkelanjutan yang bisa kita berikan atas bentuk tanggung jawab kita, dengan bagaimana cara kita mempromosikan bahwa kita telah memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan Green Hotel Management. Langkah kecil bermulai dari kita sendiri, staf, tamu, dan akan sampai secara positif kepada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terima kasih. Kesimpulan dari Rivaldo sekaligus menjadi penutup pada video kita hari ini. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih kami ucapkan untuk segala perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.